Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Page Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku ingin berbagi sedikit tips untuk kalian semua mau membuat enclosure tarantula yang sangat simple teman-teman. Nah, di sini aku udah punya satu toples panjang, bentuknya tabung gini teman-teman. Tuh bisa yang lihat. Nah, jadi nanti toples yang belum jadi apa-apa ini akan kita sulap jadi enclosure tarantula teman-teman. Nah, ini aku akan tunjukin yang udah jadinya. Nah, jadi ini dia enclosure tarantulanya yang udah jadi. Udah aku isiin kokopit, terus aku kasih kayu-kayuannya gitu. Nah, atasnya kayak gini teman-teman. Oke, ini isinya ada tarantula dari jenis Poecilotheria rufilata teman-teman tuh. Nah, oke teman-teman, jadi habis ini aku akan tunjukin apa-apa aja alatnya dan bahannya. Tonton terus video sampai habis. Dan jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Oke teman-teman, jadi sebelumnya ini aku sengaja ngerekam outdoor teman-teman, karena sebetulnya aku punya lighting sih untuk nge-shoot di dalam ruangan, cuman lighting aku lagi nggak ada ininya teman-teman, nggak ada stand-nya atau kakinya itu ya teman-teman. Jadi ya aku putuskan sementara ini untuk nge-record di outdoor supaya cahayanya lebih bagus, karena kadang kalau misalnya aku nge-record di dalam ruangan itu cahayanya kurang bagus teman-teman. Nah, jadi ini yang sengaja aku record di luar, sekalian juga kita bisa mendengarkan kicauan-kicauan burung ya teman-teman. Nah, jadi ini dia bahannya cuma 2 dan alatnya juga cuma 2 teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat ini, di sini aku nggak ada menggunakan lem sama sekali. Biasanya kan aku kalau misalnya buat terrarium untuk ular itu ataupun yang lainnya kan aku biasanya nyediain lem silikon juga teman-teman yang pakai gun. Nah, tapi di sini aku sama sekali nggak pakai lem apapun, karena memang di sini aku mau nunjukin membuat enclosure yang sangat simple dan sangat mudah untuk tarantula kita. Nah, jadi ini kenapa tinggi gini teman-teman, karena memang ini nanti kita pakai untuk tarantula yang jenis arboreal ataupun jenis pohon. Oke, yang pertama udah tentu kita membutuhkan toplesnya. Kemudian di sini aku punya kawat drum. Nah, kalian terserah teman-teman, karena kawat drum ini warnanya juga banyak banget dan macamnya juga banyak banget. Nah, jadi aku pakai yang warna putih dan ketebalannya juga ya tipis ya teman-teman tuh. Nah, tuh teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga ada pisau. Nah, pisaunya harus yang kayak gini ya teman-teman, jangan pisau cutter, karena nanti ini ujung pisaunya akan kita bakar untuk membuka bagian atasnya teman-teman. Dan yang terakhir ada gunting untuk memotong si ram kawatnya ini. Tapi kalau misalnya kalian punya gunting khusus untuk kawat lebih bagus ya teman-teman, karena di sini aku cuma punya gunting biasa, ya nggak apa-apa selagi guntingnya bisa dipakai. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Oke, jadi langkah yang pertama, di sini kita akan potong kawatnya dulu teman-teman, karena kalau misalnya langkah pertama itu nanti kita bolongin si toplesnya ini, nanti akan susah untuk membentuk ram kawatnya ini teman-teman. Nah, karena kenapa? Ini aku akan tunjukkan. Oke, ini ram kawatnya kita buka dulu. Nah, jadi nanti kalian potong ram kawat ini. Aduh, istri aku bunyi lagi teman-teman. Nah, yang pertama nanti kalian potong kawat ini bentuknya panjang-panjang dulu teman-teman. Kebetulan ini aku ada punya yang udah
dipotong kemarin sisa buat yang ini. Jadi nanti kalian sesuaikan aja tuh, ini kan pas banget tuh. Nah udah panjang kayak gini. Nah jadi kenapa tadi aku bilang jangan, langkah pertama jangan membolongi tutup toplesnya ini, karena nanti supaya kita mudah untuk membentuk ram kawatnya ini nanti toplesnya kita tekan sekalian dengan kawatnya di tengah kayak ini teman-teman, baru nanti tinggal kita gunting. Nah, krek kita gunting supaya kawatnya juga rapi. Nah bayangkan kalau misalnya toplesnya kita bolongi duluan, bagaimana kita mau menekan tengahnya teman-teman. Nah jadi tujuannya kenapa langkah pertama itu membentuk ram kawatnya dulu, supaya kita mudah untuk melakukan tahap selanjutnya. Nah supaya nanti kita nggak belepotan teman-teman. Tuh sebetulnya bisa sih kalau misalnya kalian menekan bagian pinggirnya ini, cuma nanti kurang rapi teman-teman ram kawatnya. Jadi saran aku pakai cara yang seperti ini. Oke, jadi ini kita tekan tengahnya supaya menyatu dengan kawatnya, baru kemudian setelah itu kita gunting persegi teman-teman. Nah oke, nah ini kita singkirin dulu. Nah setelah ini ya udah tinggal kita gunting sesuai dengan tutup toplesnya. Nih kita gunting pelan-pelan aja teman-teman supaya rapi. Nah setelah itu untuk menguntingnya bagian ini kita pindahkan teman-teman. Caranya tekan dengan tangan kanan. Nah gitu teman-teman, gitu terus sampai akhir. Nah inilah nanti yang membuat siram kawatnya ini betul-betul bentuknya sangat rapi. Nah oke teman-teman, sangat simpel banget kan, dan kita lihat bentuknya tuh. Nah rapi banget kan teman-teman. Nah oke mantap. Dan jangan lupa, karena kawat ini lumayan tajam banget teman-teman sisi ininya, jadi sampah ini jangan dibuang sembarangan, sampah yang ini ya teman-teman. Nah ini sampahnya kita gulung kayak gini dulu supaya dia lebih padat. Nah baru kita buang ke tempat sampah. Dan jangan lupa sisa yang guntingan ini teman-teman, kawat-kawat yang ini disapu juga supaya enggak terkena kaki. Oke, kita lanjut tahap yang selanjutnya. Oke teman-teman, nah kenapa di depan aku ini ada kompor gas? Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, ini pisaunya akan kita bakar untuk membolongi si tutup toplesnya ini teman-teman. Sebetulnya bisa pakai lilin, cuman karena lilin agak boros dan pisaunya juga lama panas nantinya, makanya aku pakai kompor gas teman-teman. Oke, nah kalian lihat teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kawatnya tajam ya teman-teman. Nah tuh lihat, ini aku udah luka, jadi nanti pas motong kawatnya kalian harus hati-hati ya teman-teman. Oke, nah ini kompornya kita hidupin dulu dan kita letak aja pisaunya seperti ini teman-teman. Nah tunggu sampai pisaunya panas. Nah untuk memudahkan kalian membolongi tutup toplesnya, sebaiknya kalian satukan dulu dengan toplesnya ini ya teman-teman. Nah nanti aku akan tunjukkan caranya. Oke, ini pisaunya udah panas. Caranya, nah ini kan ada ujungnya teman-teman. Lebih bagus lagi kalau misalnya ujungnya ini penuh ya, karena ini patah ya udah nggak apa-apa. Jadi caranya itu mudah banget. Ini kalian pegangnya kayak gini. Setelah itu tinggal kalian ikuti garis yang ini teman-teman. Nah jadi kalian tinggal ikuti garisnya sampai ujung, dipanasin lagi. Nah ini sekilasnya teman-teman, dan kita lanjutkan sampai habis. Oke.
Oke teman-teman, ini toplesnya udah selingkaran penuh. Kita potong tadi dengan pisau yang dipanaskan, dan sekarang tinggal kita dorong aja teman-teman tuh. Kalau ada bagian yang belum terpotong kayak gini, ya udah tinggal kita panasin lagi pisaunya, kita potong deh tuh. Jangan lupa matikan kompornya. Nah, jadi deh tuh. Nah, jadi kalian nanti bisa buat yang lebih rapinya teman-teman, supaya kelihatan bagus ya. Nah, nanti kalian rapiin sikit-sikit tuh. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, jadi di langkah berikut ini peralatan atau alat-alat seperti gunting dan pisau tadi udah nggak kita pakai. Begitu juga dengan lem teman-teman, karena nanti aku akan jelasin juga kenapa sih kita nggak pakai lem untuk membuat enclosure ini teman-teman. Nah, di tahap berikut ini yaitu ram kawat yang tadi kita potong langsung kita masukkan ke dalam ini teman-teman. Oke, cara masukinnya pun juga sangat mudah. Ini tinggal kita masukkan. Nah, ini tinggal kita masukkan dan kita tekan pinggir-pinggirnya ini sampai menyentuh si toples itu teman-teman. Nah, oke. Dan sekarang aku akan jelaskan kenapa kita nggak memakai lem untuk merekatkan ram kawat ini ke tutup toplesnya. Jadi teman-teman, ini coba aku tutup dulu supaya kita lebih enak menjelaskannya. Nah, kita tutup sampai rapat sekali. Oke. Nah, kalian lihat teman-teman, cuma berapa putaran untuk merapatkan tutup toples ini ke toplesnya. Oke, kita ulangi. Ini coba ya. Nah, ini udah dapat teman-teman. Oh, belum. Oke, coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ini udah ketat banget yang ketiga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kita memakai lem untuk merekatkan ram kawat ini ke tutup toplesnya, jadi nanti putarannya makin berkurang teman-teman, putaran tutup toples ini, karena mengurangi ininya teman-teman. Nah, karena kalau misalnya kita tambahkan lem di sini, jadi permukaan ini akan tebal dan mengakibatkan kerapatannya nanti akan berkurang. Nah, makanya ini aku sama sekali nggak pakai lem apapun untuk merekatkannya, karena kalau udah kita tutup kayak ini, kawatnya itu nggak akan bergerak teman-teman, karena dia terjepit dengan tutup toplesnya ini. Tuh, ini aku pukul-pukul bawah, dia nggak akan lepas teman-teman. Oke, nah jadi alasannya itu kenapa aku nggak pakai lem. Nah, jadi itulah teman-teman enclosure simple untuk tarantula kita yang jenis arboreal. Nah, ini dia tarantula Poecilotheria rufilatanya. Mudah-mudahan ini cepat gede dan kita bisa ambil gambar dia yang lebih bagus ya teman-teman. Nah, semoga dengan aku membuat enclosure yang simple ini, teman-teman di rumah dalam menjalankan PPKM ini nggak bosan ya. Semoga kalian bisa terhibur dan juga bisa mendapatkan manfaat dari video aku ini teman-teman. Jadi nanti setelah jadi seperti ini, tinggal kita tambahkan kokopitnya, dan kalau teman-teman mau lebih bagus lagi, bisa ditambahin nanti daun-daun sintetis gitu teman-teman, daun-daun palsu, untuk lebih menambah penampilan enclosure kita. Ini karena kebetulan aku belum beli daun-daun sintetisnya, hanya ini pun belum aku dekorasi teman-teman. Oke. Nah, setelah ini tinggal kita riosing tarantulanya. Kebetulan aku punya
tarantula Poecilotheria, satu ekor lagi yang belum aku rehousing karena kemarin aku punya Poecilotheria itu 4 ekor dan Ruvilata ini ada 1 ekor. Jadi total yang udah aku buat yang closure kayak ini ada 5 unit teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Karena videonya juga udah kepanjangan, jadi aku nggak nge-record rehousing tarantulanya. Nanti akan kita buat aja video-video yang lain. Terima kasih teman-teman udah nonton video sampai habis. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.